Tiga, 2, 1, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Pada podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan upaya hukum di dalam hukum acara pidana, teman-teman sekalian. Tentunya teman-teman tahu kenapa podcast kali ini membahas terkait dengan upaya hukum dalam perkara pidana. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktunya untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, tahu kan kenapa kita bahas upaya hukum pada podcast kali ini? Ya tentunya karena beberapa waktu yang lalu masyarakat yang sudah mulai reda ini tiba-tiba menerima kabar bahwa ada perkara yang itu ya, ada putusan kasasi yang menurunkan dari putusan pertamanya. Nurunkannya nggak main-main, ini 50% diturunkannya yang salah satunya. Yang satunya malah diubah bentuk pidananya, teman-teman sekalian. Nah, sebetulnya bagaimana sih mekanisme dan apa saja yang namanya upaya hukum di dalam hukum acara pidana? Kalau kita bicarakan tentang upaya hukum dalam hukum acara pidana, tentunya kita tahu bahwa ada dua macam upaya hukum. Yang pertama yaitu upaya hukum biasa. Nah, namanya biasa berarti kan ya biasa-biasa saja gitu ya. Upaya hukum biasa ini ada dua macam juga. Ada tiga macam. Yang pertama adalah perlawanan. Perlawanan ini bahasa umumnya adalah verzet. Jangan sampai salah dengan verstek gitu ya. Ini verzet, ini perlawanan. Nah, apa ini upaya hukum perlawanan? Biasanya kalau dalam satu persidangan perkara pidana, para pihaknya mengajukan yang namanya keberatan atau seringkali disebut sebagai eksepsi, kemudian keberatannya tidak diterima sama majelis hakim. Nah, para pihak yang keberatan tidak diterima tadi itu bisa mengajukan upaya hukum berupa perlawanan, tapi mengajukannya nanti setelah putusan pidana selesai atau putusan akhirnya selesai. Nah, ini perlawanan namanya atau Z ya, bukan verstek, verzet. Nah, yang kedua itu upaya hukum yang namanya banding, teman-teman sekalian. Nah, ini yang sudah sering mendengar ini kawan-kawan, upaya hukum banding ini. Wah, nggak terima putusannya sudah diputus kemudian banding. Nah, upaya hukum banding ini upaya hukum untuk sebetulnya mengkoreksi putusan pada tingkat pertama. Ketika para pihak mengajukan banding, tentunya tidak sependapat dengan hasil putusan. Nggak sependapat artinya ada kemungkinan hakim ini keliru dalam menerapkan hukum acara pidana. Ada kemungkinan ya yang dapat disampaikan oleh para pihaknya. Di mana letak kekeliruannya. Tapi tidak wajib dalam upaya hukum banding, tidak wajib membuat memori banding ya, tidak wajib. Tapi kalau mau bikin juga tidak apa-apa memori banding ini. Nah, intinya perkara yang diajukan banding itu perkaranya dianggap mulai dari awal lagi. Kenapa? Karena pada prinsipnya banding ini judek fakti, teman-teman sekalian. Memeriksa fakta-fakta kembali. Jangan sampai sudah diputus tingkat pertama, di tingkat banding ini diperiksa kembali. Ternyata hasilnya berbeda gitu ya. Misalnya saat diputus tingkat pertama dijatuhi 3 tahun penjara. Setelah naik ke proses banding atau mengajukan upaya hukum banding, ternyata keliru ini hakimnya. Hakimnya ini lalai ketika tidak mempertimbangkan bukti-bukti tertentu misalnya. Buktinya diabaikan, sengaja tidak diperiksa dan lain sebagainya. Sehingga putusannya jadi dipidana 3 tahun. Padahal ternyata kalau bukti ini diperiksa, bisa jadi putusan itu putusan bebas. Ternyata hasil bandingnya dikoreksi, putusannya diganti menjadi putusan bebas seperti itu. Nah, ini memungkinkan. Atau justru 3 tahun di tingkat pertama setelah diajukan banding diperiksa kembali. Hakimnya salah ini. Dulu ada perkara yang hampir sama seperti ini, mirip, ini enggak 3 tahun tapi 5 tahun. Nah, salah satu tujuan banding yaitu sama, untuk keseragaman putusan ya. Walaupun Indonesia ini enggak menganut prinsip stare decisis ya atau jurisprudensi atau the binding of precedent, cuman ada ketentuan bahwa majelis hakim di tingkat pengadilan tinggi ini juga perlu untuk menjaga keseragaman putusan untuk perkara-perkara yang mirip atau hampir sama gitu ya. Sehingga kalau satunya 5, yang lain juga harus 5 dong gitu loh. Mungkin seperti itu maksudnya. Tapi itu tujuan banding. Jadi tujuan banding adalah
dengan yudek fakti diperiksa kembali dari awal perkaranya. Memungkinkan juga untuk menghadirkan para pihak lagi diperiksa, memungkinkan walaupun tidak harus ya, memungkinkan seperti itu. Nah ini upaya hukum yang pertama, banding. Berarti kalau seandainya perkara ini diputus misalnya ini ya 5 tahun, kemudian saat banding ini menguatkan putusan tingkat pertama, tetap diputus 5 tahun misalnya. Kemudian para pihak ini, loh kok masih 5 tahun? Saya nggak mau ini, saya tahu persis hakimnya keliru ini ketika memeriksa perkara ini. Nah, upaya hukum berikutnya masih upaya hukum biasa ini, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, teman-teman sekalian. Nah, kasasi ini sudah bergeser, tidak lagi yudek fakti tapi yudek yuris. Ya, sekali lagi yang diperiksa ini bukan perkaranya, tapi hasil putusannya diperiksa kembali. Apakah putusan itu sudah sesuai? Apakah hakim ini telah menggunakan atau hakim ini telah melaksanakan prinsip hukum acara pidana dengan baik dan benar gitu. Itu yang diperiksa. Nah, sehingga ketika ada putusan yang bergeser, awalnya sekian jadi sekian di tingkat kasasi. Nah, ini eh, kenapa demikian gitu loh. Artinya kalau tingkat pertama menguatkan, artinya kan nggak ada yang salah nih dengan putusan sehingga dikuatkan sama majelis hakim di pengadilan tinggi. Di tingkat Mahkamah Agung kasasi, kenapa kok malah dibatalkan putusannya, malah diturunkan separuh 50% atau malah diganti jenis pidananya. Nah, berbagai macam alasan teman-teman sekalian dan ini kewenangan dari majelis hakim, kewenangan dari Mahkamah Agung untuk menentukan apakah perkara ini secara teoritik kemudian hakim telah salah misalnya dan lain sebagainya atau dengan berbagai macam pertimbangan lah misalnya oh nanti ini ke depan kan konsep kita sudah konsep restoratif misalnya gitu ya menggunakan konsep restoratif sehingga pidana tertentu tidak perlu dijatuhkan misalnya ya ini kewenangan saja teman-teman sekalian artinya ya karena majelis hakim ini berwenang mutlak untuk memutus perkara maka masyarakat pun tidak bisa kemudian menolak secara ramai-ramai gitu ya kalau dulu biasanya membuat anotasi putusan gitu ya mengajukan keberatan secara ramai-ramai tapi juga tidak mempengaruhi hasil gitu ya dan setelah upaya hukum biasa yang kedua, yang ketiga ini yaitu kasasi ini, maka eksekusi bisa dilakukan. Maksudnya gimana ini? Nah, ketika ada putusan pengadilan, teman-teman sekalian, belum masih diajukan banding, maka eksekusi tidak boleh dilakukan. Masih diajukan kasasi, eksekusi tidak boleh dilakukan. Tapi ketika kasasi sudah selesai, diputus hasilnya, mau menerima mau nggak nerima hasil putusan kasasi, maka eksekusi harus dilakukan. Ya, nah ini beda dengan perkara perdata. Kalau perkara perdata ini bisa mengajukan UBV namanya ya, with verbal biforat yang artinya upaya hukum tidak menangguhkan eksekusi misalnya. Ini boleh dilakukan, tapi dalam perkara pidana ini nggak boleh. Selama masih ada upaya hukum banding, ada upaya hukum kasasi, maka eksekusi tidak boleh dilakukan. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, ini pernah saya bahas dalam podcast saya yang lalu, diskon putusan ini boleh apa tidak? Jawabannya ya terserah hakimnya. Kalau mau memutus dikurangi 50%, ditambahkan 50% sepanjang tidak melebihi ancaman pidana maksimal misalnya ya enggak apa-apa. Hanya saja pertimbangannya kira-kira bagaimana? Apakah pertimbangan hakim yang diberikan ini sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat? Apakah sudah memenuhi eh, kondisi atau apa memperhatikan kondisi korban dan lain sebagainya. Tapi kalau majelis hakim tidak mempertimbangkan itu dan memutuskan sesuai dengan pertimbangan yang bersama majelis hakim sendiri ya nggak apa-apa itu memang kewenangan majelis hakim gitu cuman bagi masyarakat yang tidak belajar hukum masyarakat yang tidak mempelajari hukum acara pidana juga tentunya bertanya-tanya wah ini pasti nggak benar ini oh ini pasti ada yang nggak beres ini wah lelucon ini lawak ini ya itu kondisinya teman-teman sekalian dalam dalam rule of the game-nya aturan mainnya memperbolehkan seperti itu kasasi itu diberikan ketika ada kekeliruan dalam menerapkan hukum acara pidana oleh majelis hakim di pengadilan sebelumnya. Sehingga karena keliru tadi dikoreksi oleh kasasi, diganti jenis pidananya. Ya itu semua kewenangan dari majelis hakim teman-teman sekalian. Tapi kalau ternyata hal-hal yang mempengaruhi perubahan putusan tadi itu disebabkan oleh satu dan lain hal yang tidak sah menurut hukum ya tentunya ini jadi masalah gitu ya. Tapi kita nggak bicara ke situ dulu, kita bicara tentang rule-nya terlebih dahulu. Nah itu yang pertama tentang upaya hukum biasa. Nah tadi ada upaya hukum luar biasa. Nah apa ini luar biasa? Upaya hukum luar biasa ada dua macam. Yaitu yang pertama kasasi demi kepentingan hukum. Yang kedua peninjauan kembali.
Bedanya apa antara kasasi dengan kasasi demi kepentingan hukum? Nah, kasasi demi kepentingan hukum ini tidak ada pengaruhnya dengan perkara yang sedang berjalan. Ini saya juga agak aneh ya secara secara teoritik dan akademis. Lalu terus buat apa ada kasasi demi kepentingan hukum ini? Ya untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Ya kalau kalau seperti itu kenapa namanya upaya hukum? Ya, ini kritik ya terhadap hukum acara pidana yang sekarang masih berlaku. Kalau memang ini nggak ada kaitannya dengan perkara yang sedang berlangsung, apakah ini patut disebut sebagai upaya hukum? Ya, tentunya bagi saya secara pribadi, ya harusnya enggak dong. Kalau memang nggak ada kaitannya dengan perkara itu, ditinjau untuk kepentingan perkembangan hukum acara pidana secara keilmuan, ya bukan upaya hukum namanya, tapi upaya pengembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, setelah lagi PK, peninjauan kembali. Ini sudah ada putusan MK-nya. Kalau dulu PK ini tidak ada batasannya. PK boleh diajukan berkali-kali gitu ya. Tapi sekarang sudah ada putusan MK, PK hanya boleh diajukan untuk satu kali saja. Artinya PK itu hanya boleh diajukan ketika menemukan novum atau bukti baru. Apa ini bukti baru dan sejauh mana kekuatan bukti baru untuk dapat dinilai sebagai novum atau dipergunakan untuk melakukan peninjauan kembali? Kriterianya sederhana, teman-teman sekalian, bahwa bukti ini dianggap bukti baru dan patut dianggap sebagai novum adalah ketika kalau seandainya bukti ini muncul pada saat sidang tingkat pertama dulu, maka kemungkinan besar terdakwa ini dijatuhi pidana sangat kecil. Atau istilah sederhananya adalah kalau bukti ini muncul saat persidangan tingkat pertama dulu, terdakwa akan bebas ini atau minimal lepas dari segala tuntutan hukum. Nah, ini yang menarik teman-teman sekalian bahwa terkadang novum bukti baru ini kenapa bisa muncul di belakangan ya? Apakah di saat persidangan tingkat pertama dulu nggak ketemu atau mohon maaf ini atau dalam proses setelah menjalani pemidanaan baru terpikir, oh iya iya kalau seandainya ada bukti ini dulu kayaknya saya bebas ya sehingga bukti ini dipersiapkan. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, PK hanya dibatasi satu kali sekarang, kalau dulu enggak. Artinya jangan sampai ketika dalam menjalani pemidanaan ini si terpidana memikirkan bagaimana caranya saya bisa bebas. Bagaimana saya bisa lepas? Wah, mikir cara oh harus gini sehingga buktinya mohon maaf ini ya disiapkan ya untuk diajukan untuk peninjauan kembalinya. Nah, ini instrumen yang disiapkan sama undang-undang KUHP tentunya yang nantinya akan segera diubah sehingga apakah mekanisme dalam upaya hukum ini juga akan berubah. Nah, kita tunggu saja teman-teman sekalian. Yang terakhir, apakah upaya hukum ini bisa diajukan untuk semua jenis putusan pengadilan dalam perkara pidana? Jawabannya adalah saat ini posisinya tidak, teman-teman sekalian. Nah, apa ini maksudnya? Upaya hukum banding misalnya. Putusan seperti apa yang nggak boleh banding? Nah, ini terjadi apa ya bahasanya ya? Undang-undang KUHP melarang upaya hukum banding terhadap putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan free sprach sama onslaught dilarang untuk diajukan upaya hukum banding. Tapi di Indonesia putusan bebas boleh nggak diajukan upaya hukum? Jawabannya adalah boleh. Upaya hukum apa? Kasasi. Ya, udah ada jurisprudensinya nih teman-teman sekalian. Jadi putusan bebas, jangan tenang-tenang dulu kalau di Indonesia. Diputus bebas, penuntut umum bisa mengajukan kasasi atas putusan bebas. Ada jurisprudensinya. Loh kan dilarang ini Pak, kontra legem ini. Ya betul. Tapi ahli hukum kita kan punya pemikiran luar biasa. Yang dilarang kan banding. Kasasi kan nggak dilarang, maka boleh-boleh saja. Padahal mungkin maksud dari pembentuk undang-undang adalah nggak begitu. Mungkin maksudnya adalah banding aja nggak boleh apalagi kasasi gitu ya. Mungkin seperti itu maksudnya. Tapi karena bunyinya seperti itu yang tidak boleh banding adalah putusan bebas. Sedangkan nggak diatur tentang kasasinya. Maka ditafsirkan putusan bebas pun dapat diajukan kasasi. Nah ini yang sampai hari ini berlangsung sehingga muncul jurisprudensinya. Putusan bebas seperti apa yang boleh diajukan upaya hukum banding? Ada upaya hukum bebas murni, ada putusan bebas murni, bebas tidak murni. Ini pernah saya bahas juga dalam podcast saya yang sebelumnya gitu ya. Tentang diskon putusan dalam perkara pidana. Nah, kembali ke permasalahan upaya hukum teman-teman sekalian. Jadi upaya hukum ini murni kewenangan dari majelis hakim untuk memutuskan. Baik yudek fakti maupun yudek yuris. Baik memeriksa ulang perkara itu maupun memeriksa
putusannya. Nah, ini semua kewenangan kembali kepada majelis hakim. Apakah memberatkan, apakah menguatkan, apakah mengurangi, apakah mengganti putusannya. Nah, ini semua kewenangan dari majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut, teman-teman sekalian. Ya, kita masyarakat umum hanya bisa memantau saja dan hanya bisa, ya, semoga hukum kita baik-baik saja dan semoga putusan yang diberikan oleh majelis hakim tersebut memang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akademis yang masuk akal dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, teman-teman sekalian, demikian pembahasan kita tentang upaya hukum dalam perkara pidana. Semoga berkenan, semoga bermanfaat, semoga sehat selalu. Nanti kita bertemu di TE Edu. Salam sehat, Zati Effendi. Sampai jumpa.